Halo Cancer, single dan couple, ini adalah asmara general reading, tentu saja tidak akan resonate dengan seluruh kalian. Oke. Dan bisa pula vice versa. Baiklah, mari kita mulai untuk kalian single dahulu. Oke. Untuk bulan Mei, baiklah, tampaknya ada beberapa hubungan mungkin yang akan bisa berakhir di bulan Mei nanti. Entah hubungan pertemanan, entah hubungan pekerjaan, ya, semacam itu. Karena ini single, tentu saja tidak mungkin hubungan dengan asmara. Atau mungkin jika ini adalah bacaan bulan Mei yang berakhir, bisa jadi saat ini hubungan asmara Anda sedang bergerak menuju sebuah akhir, di mana nanti akhir hubungan tersebut terjadi di bulan Mei. Okay? Jadi ada pergerakan ke arah berakhirnya sebuah hubungan. Okay? Mungkin saat ini memang tampak hubungan sudah tidak seimbang, sudah juggling di sini, sudah mungkin saling mencurigai, tidak harmonis. Hubungan yang salah satu pihak mungkin merasa diabaikan, tidak dihargai, dan lain sebagainya. Mungkin saat ini saya membaca ini di bulan April, so ini bacaan untuk bulan Mei. Saat ini mungkin situasi hubungan kalian sudah tidak kondusif, dan pada bulan Mei nanti bisa jadi menuju arah sebuah perpisahan. Oke, ini yang tampaknya terbaca seperti itu. Ada the fool di sini, ada pemurnian, ada seseorang yang menjadi single, mungkin gambarannya seperti itu. Saat ini masih dalam masa-masa berproses. Mungkin masih coba untuk diperbaiki atau seperti apa, namun seiring berjalannya waktu, mungkin memang hubungan berjalan semakin sulit. So, pada akhirnya ada dead di sini, memilih untuk menyudahi hubungan dan menjadi single lah untuk beberapa dari kalian. Oke. Ya, tinggal mungkin bisa jadi tinggal menunggu waktu keputusan tersebut. Bulan ini, bulan April berproses, masih menunggu waktu mungkin seperti apa, bagaimana untuk beberapa waktu ke depan, apakah bisa diperbaiki, apakah tidak bisa diperbaiki, atau sebaiknya seperti apa. Tampaknya pada akhirnya mengambil keputusan untuk berakhir. Okay. Ya, dengan berakhirnya hubungan, di sini tampaknya akan ada hubungan-hubungan baru yang akan menggantikan hubungan lama kalian. Entah ataukah ini memang sudah ada hubungan baru, jadi itu sebagai pemicunya karena ada hubungan yang baru, ada perselingkuhan, ada pengkhianatan, atau seperti apa yang membuat semakin retaknya hubungan. Tampaknya seperti itu di sini. Akan berdatangan sebuah hubungan baru saat ini, entah mungkin sudah terjadi atau nanti setelah berpisah akan ada segera pengganti dalam pengganti hubungan tersebut. Seseorang sebagai pengganti di sini. Oke, ada Eight of Wands di sana. Sesuatu yang datang dengan cepat. Ada seseorang yang menggantikan hati kalian, datang dengan cepat mungkin. Ya. Five of Pentacles. Ya, tampaknya ini soal hubungan asmara. Bisa jadi hubungan berakhir karena masuknya orang lain yang tidak seharusnya dalam hubungan ini. Membawa perjalanan cinta kalian retak di sini, mungkin seperti itu.
tinggal menunggu waktu di sini. Oke. Sesuatu yang baru. Ya, tampaknya memang seperti itu. Karena saat ini terjadi hubungan cinta segitiga, maka hubungan sudah tidak sulit mungkin untuk terselamatkan di sini. Sesuatu yang baru, cinta yang baru bermain di sini, membuat seseorang tidak dihargai di sini. Mungkin gambarannya seperti itu. Dan di bulan Mei nanti, ya, ke arah berakhir. Oke, kita lihat bottom of the deck-nya seperti apa di sini. So, Eight of Swords. Ini adalah sebuah hubungan yang menyiksa pada bulan April ini. Okay. Semakin menyiksa mungkin, semakin membuat tertekan, atau mungkin pasangan yang terlalu posesif membuat hubungan menjadi semakin tidak nyaman. Ya, jadi memang ini tampaknya hubungan kalian di sini saat ini bulan April sudah mulai tidak baik, rentan berpisah di bulan Mei nanti. Oke. Baiklah, kita berpindah untuk kalian yang couple. Kita menggunakan kartu yang berbeda supaya tidak rancu. Untuk Cancer couple. Ada seseorang yang di atas dan nanti ada seseorang yang di bawah. Silahkan disesuaikan sendiri di mana posisi kalian berada. Oke. Ada seseorang di bawah. Ada cinta yang terlarang di sini sedang bermain di tengah hubungan ini. Ya. Seven of Cups. Baiklah. Seseorang yang di atas ini sepertinya I'm sorry to say, benar memang dia menjalin hubungan dengan orang yang ada di bawah. Namun sepertinya dia belum bisa melepaskan dirinya, melepaskan kenangannya mungkin dari masa lalunya di sini. Mantannya kah? Atau seperti apa? Berhubungan dengan masa lalu, dia masih terikat dengan masa lalunya. Oke. Dan sepertinya hal tersebut, atau mungkin dia selalu membandingkan hubungannya yang sekarang dengan masa lalunya. Dan hal tersebut sepertinya memicu sering itu hal-hal tersebut membandingkan pasangannya yang sekarang, orang yang ada di bawah, dengan masa lalunya tersebut. Itu mungkin karena apa ya? Ya, bisa jadi sering terjadi, sehingga itu yang menjadi pemicu sering terjadinya konflik di antara mereka berdua, orang yang ada di atas dan orang yang ada di bawah. Itu karena merasa dibandingkan, tentu saja membuat orang yang ada di bawah ini tidak nyaman. Dan dia merasa bahwa di sini ada the devil. Ini hanyalah sebuah hubungan yang menyakitkan bagi dia. Karena dia selalu dibanding-bandingkan dengan masa lalu dari pasangannya, yaitu orang yang ada di atas. Okay. Dia merasa hanya menjadi teman sepi, dia merasa hanya menjadi perbandingan, dia merasa boleh dibilang dia merasa dalam hubungan yang tidak sehat, dalam toxic relationship semacam itu. Dia masih coba untuk mengerti, dia masih coba untuk memahami,
bahwa orang yang ada di atas mungkin akan bisa berubah, akan bisa perlahan seiring berjalan waktu bersama dia dalam hubungan ini, akan bisa melupakan masa lalunya, tidak membanding-bandingkannya lagi, namun tampaknya bisa jadi semakin lama. Saat ini dia masih berusaha untuk bersabar, tapi setiap manusia tentu memiliki batasan dalam apapun itu. Okay? Dalam kesabaran pun demikian, pasti ada batasannya. Ya, ini yang lebih saya rasa terhadap orang yang ada di atas. Pure belum melepaskan, belum melupakan soal masa lalu, masih membayangi dia. Dan dia sedikit banyak, entah apa permasalahannya, sedikit banyak yaitu membandingkan orang yang ada di bawah dengan mantannya. Princess of Pentacle. Ya. Orang yang di atas ini terlalu mau menang sendiri, boleh dibilang seperti itu pula. Jika dia tidak merasakan kepuasan, entah apapun itu, dari orang yang ada di bawah, maka mulailah dia mengungkit-ungkit, maka mulailah dia membanding-bandingkan dengan mungkin kalimat-kalimat yang sebenarnya tidak seharusnya untuk dikatakan sebagai pasangan. Ini yang lebih saya rasa di sini. Knight of Wands. Ya. Mudah emosi, mudah tersinggung, mudah marah, dan mudah berkata atau melakukan sesuatu yang menyakiti pasangan. Sepertinya jika sedang emosi, dia tidak bisa mengendalikan diri untuk orang yang ada di atas. Okay. So, orang yang di bawah ini ya membuat merasa tersiksa. Orang yang ada di bawah, dia merasa berada dalam toxic relationship. Walaupun sementara ini dia masih coba untuk mengerti, memahami, dan bersikap lembut terhadap orang yang ada di atas. Ada perasaan sebagai teman sepi pula di sini. Ada Ace of Cup di situ. Okay. Dia merasa sebagai teman sepi, dia merasa hanya sebagai seseorang yang jika sedang butuh maka hubungan baik jika sedang dibutuhkan mungkin mendapatkan sikap yang manis, mungkin bisa juga seperti itu. Tapi orang yang di bawah ini tampak karena ada Ace of Cup di sini, dia orang yang bersabar, dia orang yang memang mungkin mencintai orang yang ada di atas, walaupun dia tahu berada dalam hubungan yang sedikit membuat dia, bukan sedikit, banyak sakitnya mungkin, dari perkataan, dari perbuatan yang dilakukan oleh orang yang di atas kepada dia, orang yang ada di bawah di sini. Namun masih tulus mencintai dan masih coba untuk bersabar, tampaknya seperti itu untuk orang yang ada di bawah. Berusaha mengimbangi orang yang ada di atas. Okay. Apakah ini berpacaran ataukah ini memang sudah menikah? Ya, orang yang di atas mungkin lebih bersifat kekanak-kanakan, sedangkan yang di bawah ini lebih memiliki kedewasaan. Ditambah memang tampaknya dia tulus mencintai orang yang ada di atas. So, dia memiliki kesabaran yang cukup untuk masih bisa menghadapi orang yang ada di atas. Bahkan di sini tampak ada Six of Swords. Sesekali terkadang mungkin dia didorong untuk pergi. Sebenarnya seperti itu. Dan oleh orang yang ada di atas. Dengan kalimat-kalimatnya.
Jika masih berpacaran, mungkin sering mengucapkan, orang yang di atas sering mengucapkan kata putus. Jika sudah menikah, mungkin orang yang ada di atas sering mengucapkan kata untuk berpisah, bercerai, menantang seperti itu. Tampaknya demikian. Tapi dia karena mencintai dan masih memiliki kesabaran, so dia masih bisa bertahan dalam hubungan ini. Oke. Dan di sini pula saya tadi juga mengatakan, di sini untuk Six of Swords saya membaca dari dua sisi. Yang pertama tadi sudah saya katakan, dan yang kedua adalah di sini ada temperance. Ini yang saya katakan bahwa setiap orang memiliki kesabaran, di mana saat ini orang yang ada di bawah masih cukup sabar menghadapi orang, sikap dan perkataan orang yang ada di atas. Namun sekali lagi, seseorang tentu memiliki kesabaran, tidak menutup kemungkinan bahwa di kemudian hari ada Six of Swords. Tanpa didorong pergi pun oleh orang yang ada di atas, dia pun akan pergi sendiri. Dia pun mungkin sudah bisa jadi menyerah, maka dia akan mendorong kapalnya sendiri untuk pergi tanpa disuruh oleh orang yang ada di atas. Oke, jika kesabaran mungkin sudah mencapai batasannya. Ya, tampaknya untuk bulan Mei ada hubungan-hubungan yang boleh dibilang meruncing untuk Cancer di sini. Karena ketidakseimbangan kedewasaan dari pasangan-pasangan. Oke, mungkin resonate dengan tebaran ini, mungkin juga mirip-mirip dengan tebaran ini, yang intinya adalah orang yang di atas mungkin semau-mau gue dalam berkata dan bersikap terhadap orang yang ada di bawah. Yang di bawah karena memang mencintai masih bisa bersabar selama ini untuk orang yang menghadapi orang yang ada di atas. Namun semua tentu ada batasannya, termasuk kesabaran orang yang ada di bawah. So, jika kalian mungkin mirip-mirip atau resonate di sini, bisa menjadi koreksi untuk masing-masing pihak dari kalian. Entah kalian yang di atas, entah kalian yang berada di posisi bawah, entah menjadi lebih sabar atau entah menjadi seperti apa, mengambil bersikap seperti apa. Yang pasti adalah untuk orang yang ada di bawah perlu juga mendengarkan intuisi, kata hati itu adalah yang terbaik, dan hal tersebut adalah tidak mungkin berbohong. Oke, kata hati kamu tidak akan membohongi kamu. So, dengarkan itu. Oke, peka terhadap sinyal-sinyal dari semesta untuk menyelesaikan segala permasalahan kalian atau mencari solusi terhadap situasi Anda yang mungkin resonate seperti ini. Apa yang perlu Anda lakukan dalam menghadapi mereka-mereka yang mungkin pasangan Anda seperti orang yang ada di atas, bersikap semau-maunya dan seperti lainnya yang seperti apalah. Oke, yang mirip-mirip semacam itu. Ya. Di sini perlu ada keseimbangan, mana yang terbaik untuk kehidupan kalian di sini yang berada di tebaran yang bawah. Terlebih untuk mungkin kalian yang masih berpacaran, jika mendapatkan sikap yang semau-maunya, ya pilihlah jalan yang terbaik untuk diri kalian sendiri. Layakkah tetap dipertahankan atau seperti apa sebaiknya? Oke, buatlah batasan terhadap kesabaran yang Anda miliki. Ya, ada seseorang yang bisa berubah, ada seseorang yang tidak bisa berubah. Dengarkan kata hati kalian. Oke. Baiklah, Cancer. Mungkin kalian sedang bergesekan dengan air sign, dengan fire sign, tampaknya seperti itu. Oke.
Baiklah, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.